Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dan terlebih dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita mau kembali kepada sarapan pagi, yaitu sarapan firman Tuhan. Saat ini saya sedang menikmati keindahan taman. Keindahan taman ini juga dinikmati oleh beberapa dari orang-orang yang ada di tempat ini. Tempat ini merupakan taman yang terletak di Jalan Tembus di Kota Situbondo, di mana taman ini terbentuk oleh seseorang yang ada di warga di tempat ini. Di antaranya Pak Wayan, Pak Fahmi, dan Pak Hari. Di sini karena COVID-19 ini, di saat-saat pandemi ini sangat membuat COVID ini membuat satu berharga bagi mereka, di mana mereka membuat taman-taman yang ada di sini, baik bunga, baik ada tanaman buah-buahan, sayur-sayuran. Saya sangat terpesona ya melihat keindahan taman ini yang dibuat dengan karena COVID-19 ini. Jadi berjasa COVID-19 ini kepada bapak-bapak di sekitar perumahan di Jalan Tembus ini. Puji Tuhan. Saya saat hari Senin yang lalu, saya melihat di taman ini terlebih dahulu kita berdoa. Setelah itu saya disambut bersama teman-teman, disambut dengan bapak-bapak ini, Pak Wayan, Pak Fahmi, dan Pak Hari, disambut dengan sukacita. Bahkan dengan sibuknya mereka memberikan lampu-lampu taman yang ada di sekitar ini. Saya merasa tergelitik ya dengan penyambutan mereka, di mana dia mempersiapkan lampu. Saat itu memang sudah agak terlalu gelap keadaan di tempat ini, sehingga dia mempersiapkan lampu untuk menerangi taman di sini. Saya juga melihat mereka semua juga menikmati keindahan taman. Keindahan taman ini seringkali dinikmati di saat pagi atau siang hari. Tetapi tidak jarang juga orang-orang itu, meskipun kita juga sering berjalan-jalan di taman, menikmati keindahan taman, refreshing. Seringkali kita refreshing itu mencari waktu saat pagi atau siang hari. Tetapi tidak jarang juga kita juga melihat orang-orang menikmati keindahan taman itu di saat malam hari. Tidak ada kesulitan bagi mereka. Karena apa, saudara? Karena ada lampu-lampu taman yang tersedia yang bisa menerangi keindahan taman itu, sehingga mereka tetap bisa menikmati keindahan taman itu melalui cahaya, melalui penerangan daripada lampu-lampu itu. Puji Tuhan. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, hendaklah kita juga seperti lampu-lampu taman. Saya beri judul renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu lampu taman. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri, berbicara pada Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang telah kita baca. Di situ Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan seluruh pengikut-pengikut Tuhan Yesus, termasuk juga kita saat ini, yaitu Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang baik dan memuliakan Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di sini
eh, saya melihat ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama, perbuatan kita harus, perbuatan baik kita ini harus menjadi terang daripada terang Kristus. Otomatis Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima terang Kristus, yaitu Tuhan, dari Tuhan Yesus sendiri, kita tidak ada hal kepura-puraan ya, tetapi ini terlihat dari dalam hati kita, karena terang Kristus sudah ada di dalam setiap kehidupan kita, terpancar di antara orang-orang sekitar kita, sehingga Bapa kita boleh dipermuliakan. Yang kedua, biarlah perbuatan baik yang kita lakukan itu yang dapat menarik orang, yang menjadi daya tarik orang. Itu bukan, menariknya bukan kepada kita, tetapi biarlah perbuatan baik yang telah kita lakukan itu, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kebaikan yang kita lakukan itu ada Allah Bapa di dalamnya, dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Kita lihat kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 berkata, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, puji Tuhan. Demikian perumpamaan lampu taman tadi ya, bahwa hidup kita seharusnya dapat seperti lampu-lampu taman tersebut, di mana lampu-lampu taman itu menerangi sebuah taman yang begitu luas. Maksud saya, lampu-lampu taman ini seringkali diabaikan oleh orang, karena setiap kita seperti kita lihat sepasang suami istri ini ya, dia menikmati keindahan taman, bukan lampunya saudara, tetapi kita melihat mereka menikmati keindahan taman, bisa menikmati sukacita. Jadi lampu taman ini seringkali diabaikan oleh orang. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lampu ini itu ada satu sumber. Lampu ini kalau tidak ada sumber penerangnya, tidak akan nyala. Tidak ada aliran listrik, tidak ada baterai, mungkin lampu yang ada baterainya. Kalau itu nggak ada sumber penerangnya, itu tidak akan menyala, saudara. Itu tidak akan menyala. Nah, di sini lampu taman ini merupakan gambaran kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, di mana lampu ini mendapat sumber cahaya, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ini menjadi sumber terang yang sudah kita baca tadi di dalam Matius 8 ayat yang ke-12 tadi, di mana kita boleh, terang Kristus itu boleh ada di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai pengikut Kristus, sehingga hidup kita otomatis bukan suatu kepura-puraan kita berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita itu tulus keluar dari isi hati kita, sehingga boleh dirasakan, boleh menerangi orang-orang di sekitar kita, boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun boleh merasakan keindahan, boleh merasakan kebahagiaan, di mana terang itu boleh bercahaya di antara mereka. Puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi terang itu hanya di lingkungan anak-anak Tuhan Yesus saja, tetapi kita boleh sebagai terang itu, kita mau menerangi di seluruh kehidupan kita, di lingkungan kita dimanapun. Saya ingin sharingkan ya, seperti kita bisa
menerangi orang-orang yang ada. Mungkin kita lagi di taman atau dimanapun, kita bisa bercakap-cakap dengan mereka. Saya pernah beberapa bulan yang lalu ya, ada seorang yang saya temui. Dia ini ternyata gangguan jiwa. Dia bernama Mbak Lili. Karena saya tanya namanya, dia mengatakan dia namanya Mbak Lili. Dan saya katakan, kenapa Mbak sampean kok sering di sini? Karena saya sering melihat dia, kadang dia makan makanan itu dari sampah. Dia mengaduk-ngaduk sampah dan dia dimakannya. Dari situ saya tergerak untuk bercakap-cakap dengan dia. Waktu bercakap-cakap dengan dia, dia katakan, saya gila katanya. Terus saya kaget, saya katakan, Mbak Lili, mulai saat ini, Mbak Lili jangan katakan saya gila. Saya tidak gila, saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya katakan demikian. Bahkan saya pernah bersama-sama Cewenwen di alun-alun bertemu dengan Mbak Lili, lalu kami berdoa. Kami ajak berdoa, mau Bapak Ibu, dia mau kita ajak doa. Dan saya sering kali bertemu dengan Mbak Lili ini. Dan saya kadang membagikan makanan, saya bercakap-cakap, saya sering mengajak ngobrol dengan Mbak Lili ini. Dia juga rasa malu, tapi dia juga ada kata sukacita, senang gitu. Nah, di sini saudara, biarlah firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 ini boleh membawa setiap kehidupan kita. Kita mau merenungkan saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita selalu baca, tetapi mari kita mau belajar merenung dan melakukan. Biarlah terang Kristus itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita ini boleh menerangi, boleh dilihat perbuatan baik kita ini, boleh menerangi orang-orang yang di sekeliling kita. Dan jangan lupa, perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, itu bukan untuk kita, tetapi di dalamnya ada terang Kristus, Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan dipermuliakan. Amin. Di sini saudaraku ya, biarlah renungan pada pagi hari ini ya, menjadi renungan yang senantiasa mengiringi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, agar hidup keseharian kita memiliki komitmen bahwa aku harus menjadi terang. Aku harus menjadi terang Kristus dan bercahaya di dalam kehidupan kita yang dapat dinikmati oleh orang lain. Amin. Maka Bapa di surga dipermuliakan, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menuntun tiap langkah hidup kita di dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Saya Pak, permisi. Kalau menikmati suasana, untuk menikmati keindahan ini, suka yang di saat pagi atau malam hari ya Pak? Ibu-ibu? Pagi ya. Nah, ini contoh di mana kita sering melihat keindahan taman itu di pagi atau siang hari. Karena apa? Karena kondisi terang itu bisa menikmati, melihat, ya kan? Tapi juga ada waktu-waktu tertentu kita menikmati keindahan itu pada malam hari karena adanya lampu, yaitu cahaya, terang daripada lampu-lampu itu, yang ada sesuatu yang sumber yang kuat, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, sebagai kita anak-anak Tuhan Yesus, juga sebagai lampu-lampu tadi, yaitu perumpamaan tadi, lampu-lampu taman itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi terang, sehingga kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus Yesus, itu boleh menjadi terang bagi mereka. Mereka
orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menikmati keindahan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita harus mulai saat ini berkomitmen bahwa hidupku harus menjadi terang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.